Balik lagi di Zabak Fakes bersama Imam Kiko di sini karena kali ini topik kita yang kita hadirkan itu cukup spesial guys. Karena topiknya adalah membahas karir-karir Web3 terutama buat teman-teman yang memang pingin baru banget bekerja di dunia Web3. Ini kita punya dua narasumber yang sudah sangat experience di dalam membina karir maupun memang menjalani seluk-beluk cara bekerja di Web3 itu seperti apa. Kita di sini punya Mas Radit, Not Papa, dan juga ada Mas Bagas ya. Oke, boleh mungkin say hi dulu Mas E. Halo semuanya. Halo, halo. Halo, Halo. sedap. Oke, Asik. ini kan kalian nih sekarang ini bisa dibilang salah satu CM ya atau community manager yang paling handal nih misalnya. Nah, mungkin kalau background mungkin udah biasa ya kalau nanya background Web3 ya. Mungkin langsung to the point di pertanyaannya aja kali ya. Nah, kira-kira yang memulai kalian pingin kerja di Web3 itu apa sih gitu? Mungkin biar Oke. teman-teman paham gitu. Sebelumnya aku mau kenalin diri dulu kali ya. Kenapa orang ini ngegas banget ya guys ya? Iya, iya. Iya, kita kenalan dulu biar Belum santuy. kenalan Betul padahal. betul. Iya. Boleh saya mulai dulu ya kenalannya? Oke. Boleh. Baik. Halo teman-teman semua para pendengar di studio maupun di luar studio yang nanti menonton lewat YouTube. Jadi salam kenal teman-teman. Gua Radit atau terkenal juga dengan nama Not Papa atau Your Beloved Boy. Jadi di skena Web3 ini gue sudah berkarya cukup lama sejak 2020 secara profesional dan sudah lebih dari 5 project, 5 companies yang udah gue handle sejauh ini, dan saat ini posisi terbaru gue adalah community manager di AAG begitu. Oke. Yo Mas Bagas, boleh mungkin kenalin diri dulu. Oke, oke. Halo, halo semua. Nama gua Bagas. Background gua dulunya seorang airdrop hunter. Asik. Gue terjun di dunia kripto dari 2018, 2019, dan gue mulai kerja di dunia Web3 jadi CM sejak 2020. Wes, gokil. Nah, kalian berdua ini kan udah berpengalaman banget ya kalau di masalah bekerja di dalam Web3 gitu dan udah bertemu berbagai macam orang di Web3. Nah, pertama kali kalian dapat pekerjaan Web3 itu karena apa sih? Bagaimana Mas Bagas, silakan. Oke. Pertama kerja di Web3 itu karena apa? Dulu sih pertama cuman tertarik karena ini ya. Yang pertama sih gaji. Wih, Wes, luar biasa. Yang pertama itu gaji. Karena dulu cuman jadi moderator lah ya dulu di salah satu project. Boleh sebut nama nggak nih? Boleh, yang kenceng. Dulu itu ada namanya Coin Visa dan Ceiling Coin. Itu dia koin punya blockchain sendiri dulu. Ya gitulah. oke. Wah, keren banget. Itu Keren banget. komennya ada yang bilang Mas Bagas sering jilatin dev project. Apakah ada habit airdrop hunter di masa lalu nih? Habit Airdrop Hunter. Waduh, personal Enggak sekali. juga sih. Enggak, itu personal. Ini komennya udah mungkin Mas Bagas fansnya sangat ini ya excited sekali sampai menanyakannya seperti itu ya. Tapi mungkin buat teman-teman ini karena diupload di YouTube, tolong banget pertanyaannya sedikit chill ya. Kasihan ntar teman-teman kalian. Gue tahu kalian semua fans Mas Bagas, Mas Radit. Jadi gitu ya. Nanyanya harus yang positive vibe gitu. Oke, Mas Radit. Kalau Mas Radit mulai berkarir di Web3 itu kenapa nih pertama kali dapat pekerjaan Web3? Gimana caranya gitu? Jadi gacha ya. Jadi enggak sih. Jadi sebenarnya yang bikin pertama kali gue kerja di Web3 itu karena kita kan sempat bangun nih sama Mas Imam juga sama teman-teman ngebangun Scootbeat gitu kan. Nah terus ngelihat dari atmosfer Web3-nya pas ketemu di skena NFT, ngelihat gimana sih komunitinya segala macam gitu, itu menarik tuh. Nah akhirnya setelah cari sana sini akhirnya dapat kontak juga tentang project yang emang lagi open recruitment pada saat itu. Nah terus project pertama yang open recruitment buat aku itu adalah namanya Nester City. Itu Metaverse project dulu tuh. Nah, disitulah aku
belajar lebih dalam lagi sambil ngasah skill-skill yang lain yang emang terkait sama Web3. Begitu Bang Imam. Sedap. Berarti memang titik momoknya tuh di pandemi gitu ya. Kalau dilihat dari Titik apa? Titik apa? titik momennya kalian masuk Web3 itu di pandemi ya. Benar. Benar. Nah, Mungkin karena pas juga kali ya, pas emang lagi saat itu apa banyak banget orang FOMO Bitcoin kan ya. Benar. betul banget. Iya, orang-orang FOMO Bitcoin, gue FOMO gawe. Ya. Tapi bagus dong, apa porto LinkedIn jadi Web3 kan? Benar. Iya. Kemajuan era kemajuan. Benar, Bet- benar. Nah, setelah kalian let's say udah mulai nih membangun pengalaman di berkarir di Web3 dan memang pastikan terutama kalian berdua nih community manager kan, dan Mas Bagas pun juga startnya dari moderator gitu. Nah, kira-kira orang-orang di Web3 itu karakteristiknya secara untuk pekerjaan tuh seperti apa sih rata-ratanya? Ini maksudnya gimana nih? Karakteristik orang yang kerja di Web3 gitu ya? Iya betul, mungkin kayak bisa dari habit culture kerjanya atau mungkin gaya komunikasinya rata-rata seperti apa gitu. Mungkin supaya teman-teman awam bisa tahu nih, oh menyesuaikan lah gitu cara berkomunikasinya. I see. Gimana nih Mas Bagas? Mau siapa dulu nih kita? Duluan Mas Radit. Baik, jadi sebelumnya izinkan saya. Kalau di Web3 yang aku lihat, jadi gue dulu kan pernah kerja di Web2 juga, kebetulan di pemerintahan juga 1 tahun. Dan pas transisi ke Web2 itu emang agak spontan, uhui gitu kan ya. Jadi agak mengagetkan juga gitu soal culture-nya. Karena pas terjun ke Web3 itu jujur aja banyak banget anak muda dan ide-ide yang emang dulunya terdengar gila saat gua kerja di Web2 yang kayak kayak nggak mungkin gitu, dan itu banyak yang dijalanin di Web3 gitu, kayak misalnya berkantor di Discord gitu kan, nggak mungkin ya, nggak semua startup atau nggak semua perusahaan willing to do so gitu kan. Nah itu transisi pertama yang gue lihat karena banyak anak muda mereka mengedepankan efisiensi gitu. Jadi mungkin nggak cuma anak muda juga sih, cuma yang gue lihat adalah kayak tadi yang gue bilang itu mengedepankan efisiensi banget. Terus komunikasi tentunya itu nomor 1, gimana cara bisa komunikasinya disampaikan dengan cepat, terus tepat juga dan nggak bertele-tele. Terus dari gerakannya, dari planningnya segala macam semua tuh mungkin karena memang Web3 ini teknologi yang baru juga ya, masih develop. Gue ngelihatnya mereka itu sambil belajar tapi sambil decision making juga, sambil mengambil tindakan gitu. Bedanya kalau di Web2 kan mungkin kita udah banyak referensi gitu kan ya, karena memang perkembangan teknologi di Web3 gue melihatnya cepet banget dibanding di Web2 gitu, karena hampir setiap minggu selalu ada berita baru soal teknologi, entah itu kayak kemarin ada BRC dan segala macem gitu. Jadi yang gue lihat pertama sih itu efisiensi, terus fleksibilitas orang-orangnya, sama efektif gitu mereka. Itu kalau yang gue lihat dari culture-nya. Mungkin gue nambahin aja ya, enaknya kerja di Web3 juga kita juga bisa misalnya megang 3 project, 2 project, itu juga kita bisa jadi lebih enak tergantung limit ya, tergantung limit diri lu sebenarnya. Benar. Kalau sebenarnya megang project lebih dari 1 kalau di Web3 itu sebenarnya mungkin karena dunianya juga masih sambil mengedukasi teman-teman awam kali ya. Jadi mungkin kalau dari pengalaman gue sendiri sebenarnya sebelum, karena kan produk kita tuh kan kalau di orang awam barrier-nya harus belajar apa itu blockchain, apa itu kripto, apa cara menggunakan wallet, baru dia bisa mengakses produk-produk teman-teman yang mungkin berkarir di Web3 gitu ya. Bisa antara mungkin pengen jualan atau mungkin kalian sebagai developer yang mengembangkan produk Web3 gitu kan, pasti harus ngasih edukasi ke sana. Jadi kolaborasi antar project itu dibentuk karena mungkin ada teman yang kerja lebih dari 1 project tapi saling ngejembatanin aja gitu, tiba-tiba jadi ada event baru gitu. Itu setuju nggak sih Mas? Setuju. Kira-kira seberapa sering nih kalian bikin event kalau di Web3 untuk pekerjaan kalian? Kalau dari aku sih, kalau buat event collab sih jarang sih buat di project yang saya pegang sekarang. Mungkin ke event-event campaign kayak di Gleam, di Glaxe, mungkin kayak gitu sih. Lebih banyak ini ya, menggunakan platform online lah ya, gitu. Benar-benar.
Mungkin boleh kali ya dijelasin dikit buat teman-teman yang non Web3 ketika nonton ini Gauxe dan Zilli atau mungkin semacam platform-platform tax yang biasa digunain teman-teman Web3 itu apa sih gitu. Kalau Apa buat yo? diam semua. Oke, dari Mas Radit boleh. Jadi platform yang dipakai buat Web3 ya, sebetulnya tergantung jenis event atau campaign ya Mas Imam ya. Cuma kalau misalnya kita salah satu event yang paling sering di Web3 itu kan giveaway ya atau airdrop gitu kan. Nah biasanya kalau pakai giveaway atau airdrop kan pasti mereka harus menyelesaikan tugas-tugas tertentu kan untuk eligible gitu kan. Sama kalau lu mau dapat sesuatu ya lu harus mengerjakan sesuatu gitu. Nah biasanya platformnya apa aja kalau gitu? Biasanya ada Zilli yang dimana itu web based, teman-teman bisa tinggal bikin tugasnya, nanti untuk yang mengerjakan submit tugasnya gitu secara online, nanti akan ditentukan sama si admin apakah tugasnya itu betul seperti yang diminta atau tidak gitu. Nanti itu yang akan menentukan apakah teman-teman akan dapat reward apa enggak gitu. Nah terus mungkin yang dua yang terkenal tuh ada Gleam juga. Gleam itu sama seperti Zilli, mirip ya, cuma bedanya adalah dia biasanya di Twitter gitu. Nanti ada tesnya, ada tugasnya juga, cuma tugasnya mungkin tidak sevariatif di Zilli gitu. Biasanya kalau di Gleam tuh kayak follow, join ini, join itu, terus email, terus subscribe gitu-gitu. Tapi kalau di Zilli itu lebih variatif ya, bisa beneran aktivitas kayak misalnya lakukan transaksi atau screenshot ini, screenshot itu, kayak gitu. Benar. Berarti kalau di Web3 ini untuk aktivitas dan kegiatan event yang untuk online dulu ya, itu rata-rata meng-engage teman-teman untuk sebenarnya secara nggak langsung tuh merasakan ini ya, aplikasi Web3 tersebut ya, betul ya? Ya, betul. Betul. Ini kali ya, menguji coba ya bisa dibilang ya, uji coba. Benar. Sebenarnya ini agak unik ya karena kalau teman-teman tahu aplikasi seperti Zilli, Gleam, ada Gauxe dan macam-macamnya itu yang dimana tax platform online yang beberapa mungkin connect wallet ya, tapi ada juga yang enggak gitu. Ada yang cukup connect sosmed doang ya kalau nggak salah ya. Nah, itu sebenarnya juga beririsan dengan airdrop garapan airdrop. Apakah misalnya gini, let's say kalian orang marketing nih di dalam tim di tim suatu produk Web3 yang kalian kerja gitu misalnya. Dan misalnya let's say kalian ngasih tax ini mungkin dicobakan ke orang awam. Apakah possible nggak sih sebenarnya? Gimana maksudnya Mas? Boleh diulang lagi? Agak bingung. Maksudnya kayak apakah Taksnya untuk orang awam ya? Iya, tugas job desk ya maksudnya? bukan yang tadi kan kayak tax Zilli, tax Oh, Gauxe itu bisa iya. nggak sih tawarin ke orang awam? Bagaimana Mas Bagas, menurut Mas Bagas Kalau nih? buat orang awam sih sebenarnya bisa-bisa aja ya. Mungkin ke arah walletnya itu loh. Biasanya kan ada tax paste wallet kayak mereka belum ngerti tentang MetaMask, address BIP20 itu apa, itu mereka kadang-kadang belum ngerti sih kalau buat orang baru. Cuman kalau buat yang follow Twitter, entah join Telegram itu pasti masih bisa sih. Oke. Tapi so far nih, kalau selama berkarir di Web3, terutama kalian berdua kan biasanya involved dengan community. Challenge yang benar-benar dari yang mungkin challenge termudah sampai challenge tersulit apa nih? Wih, di challenge termudah dan challenge tersulit. Sebetulnya kalau gue boleh bahas overall dulu, kerja di Web3 itu nggak ada yang bilang mudah gitu. Karena semua ekosistemnya baru gitu. Mungkin terdengar kayak lu kan cuma jadi moderator, lu kan cuma maintain community gitu-gitu. Tapi kan di lain sisi kita kan harus paham dulu nih soal si projectnya. Nah, projectnya kan udah pasti project Web3 nih. Nah, saat kita paham project Web3, kita harus paham juga Web3-nya dong secara umum kan. Gitu. Kayak yang tadi Mas Bagas bilang gitu, untuk orang tahu BEP 20 aja kan belum tentu gitu. Nah, menurut gue pribadi, challenge terbesar itu adalah saat kita adaptasi ke project itu sendiri, salah satunya. Jadi kayak misalnya, gue nih kerja di sebuah project gitu, atau di sebuah perusahaan Web3, yang dimana perusahaan Web3-nya dibangun di blockchain baru. Gitu. Berarti kan gue mau nggak mau harus belajar blockchain barunya dulu dong, gitu, biar tahu gimana caranya project tempat gue kerja ini bisa nge-utilize teknologi dari si blockchain tersebut gitu. Nah, belajar ini memang menurut gue
nggak mudah juga, tapi nggak terlalu sulit juga gitu. Selama kita tahu alurnya itu bisa. Terus kalau sebagai CM sendiri, kayaknya paling apa ya, menurut gue sih paling sulit itu adalah untuk nge-fire starter bangun komoditi pertama kali gitu. Gimana guys menurut lu guys? Kayak misalnya nih Bener-bener. Kalau mulai buat dari nol ya, mulai dari ya nol banget gitu. itu agak susah sih Iya kalau buat, itu susah. terutama buat di Indonesia itu sangat sulit sih kalau buat bangun Benar, di Indonesia. benar. Kalau kita nggak langsung ngejar partnership dari awal sama yang emang udah sustain atau udah stabil, itu kita nggak akan kekejar tuh gitu. Karena kayak ini Mas Imam misalnya, Mas Imam, gue lagi bikin grup Telegram nih dari project baru gue invite. Nah, lu satu-satunya community baru di situ, lu kan pasti nggak akan ngechat kan? Iya, betul betul. Iya kan? Nah, jadi ngebangun community dari scratch itu menurut gue tuh nggak gampang, itu susah banget gitu. Dan saat udah bangun gede, gimana caranya nih community itu bisa hidup sendiri itu juga susah. Bisa sustain itu agak susah Betul, sih. betul, betul. Itu kalau sebagai CM. Oke, benar. Tapi kalau mungkin let's say karena kan kita bertiga kan basicnya lebih di community ya. Mungkin let's say kayak komunikasi nih. Kan kadang ada beberapa kesulitan yang mungkin gua dengar dari teman-teman sesama CM yang lain, mungkin let's say dari pihak developer, dari si project itu, atau mungkin dari pihak marketingnya, komunikasinya bisa kurang nyambung gitu. Apakah mungkin karena kurang paham soal dasar dari teknologi produknya doang, atau mungkin ada faktor barrier lain misalnya? Kan mungkin ketika kita baru terjun nih, let's say paling gampang gini, kalau di dunia konvensional antara tim teknologinya dan tim marketingnya biasanya miskomnya di penyampaian uh, untuk feedback dan deliver produknya gitu. Apakah di Web3 juga bakal kayak gitu gitu? Ya, silakan mau Mas Radit atau Mas Bagas dulu. Nungguin ya. Iya. Gimana gas? Menurut lo gas? Mas Radit dulu. Oke, baik. Jadi ini maksudnya kayak komunikasinya apakah ada kesulitan apa enggak gitu di antara satu pekerja Web3 dengan pekerja Web3 lainnya gitu ya, Mam? Iya. Kayak kan tiap tim tuh kan pasti ada divisinya kan kayak Oh, I see. ah Sebetulnya menurut gue sih itu balik yang tadi gue bilang ya, selama kita semua punya pemahaman dari landasan yang sama gitu. Kayak misalnya tadi gue bilang selama kita semua ngerti blockchain apa sih projectnya atau startupnya ini atau company-nya ini bergerak di bidang apa dan ngapain aja gitu. Nggak cuman tahu kayak apa yang mereka jual gitu, tapi tahu juga misalnya kayak kenapa sih si company ini atau si project ini atau startup ini memilih blockchain ini segala macam gitu. Selama kita berdiri dari titik yang sama gitu. Sisanya sih menurut gua kalaupun ada masalah miskomunikasi atau sejenisnya itu mungkin karena memang kebedaan genset pola kebedaan mindset ya, pola pikir gitu. Jadi kayak misalnya gini, untuk tim dev yang emang dia sangat mengerti technical gitu, itu kan mereka kan yang bekerja nih di balik layar untuk bikin dev-nya atau aplikasinya sekeren mungkin atau seefisien mungkin gitu. Nah, untuk tiap update-nya kan belum tentu mereka juga bisa menjelaskan langsung ke community gitu kan. Nah, jadi kadang untuk mengubah mengubah informasi dari apa yang lagi dev kerjain dan sampein itu ke community dengan bahasa mungkin yang lebih general, itu salah satu challenge juga gitu. Mungkin di situ bisa terjadi miskomunikasi juga, di mana kan si dev ini juga harus ngejelasin nih ke si CM misalnya tentang apa yang lagi dia kerjain gitu, atau misalnya dari marketing nanya ke dev apa nih yang bisa kita jual gitu, terus si devnya ngejelasin dengan bahasa yang sangat teknikal sampai si marketing atau CM-nya itu nggak terlalu paham gitu. Akhirnya mungkin itu sih, itu dari pengalaman gue juga sih biasanya, dan dari teman-teman yang pernah cerita juga ke gue, kadang miskomunikasi terjadi di situ. Jadi dari tim teknis saat mereka ngejelasin ke tim yang non teknis itu bahasanya terlalu pakai bahasa mereka sampai kadang suka miskomunikasi, salah tangkep gitu. Nah, oke, Mas Bagas mau nambahin? Oke, kan mungkin Mas Bagas nggak mau nambahin. Alright, Parah.
Oke, mungkin ini dari awal kita start, pertanyaannya langsung banyak membludak. Mungkin karena Mas Radit dan Mas Bagas nih lumayan pionir ya di dunia perkariran Web3 gitu ya. Mungkin kita bakal cek dulu, mungkin ada pertanyaan yang bagus gitu ya. Masih belajar Om. Iya, terus abis itu nih ada yang nanya dari si M, Bang, kenapa tiap aku apply kerjaan jawabannya no thanks mulu? Bisa dijelasin nggak tuh? Kalau yes thanks aneh. Ya benar juga sih. Ya harus no thanks dong. Iya, kalau yes thanks apa tuh Mas? Biasanya kalau gitu sih nge-apply-nya jangan ke moderator sih. Harus langsung langsung ke email mereka gitu loh. Benar, benar, Kalau benar. ke moderator pasti langsung dibuang sih. Iya, benar. Terus salah satu tips juga gitu. Jadi saran gue kayak si Bagas bilang, antara lo lewat email atau dari open recruitment resminya gitu. Jadi kalaupun ditolak, kagak kayak gitu juga gitu. Ada penolakan secara kerennya di email gitu. Jadi kita nggak sakit hati amat. Benar. Mungkin buat tips sedikit nih, buat teman-teman yang mau apply Web3, sebenarnya kalian tuh nggak harus punya portfolio yang formal banget. Ada dua cara. Biasa aja kalau cara anak-anak kripto lama biasanya bikin konten tentang kripto dan kontennya well noticed. Nggak mesti punya let's say follower atau subscriber, viewer yang besar. Selama kalian punya beberapa konten kripto yang bermutu dan bisa di-review ke teman-teman dan juga para calon rekruter kalian untuk full time berkarir di Web3 itu bisa gitu. Nah, cara kedua adalah sekarang tuh kan project Web3 itu udah mulai buka banyak magang ya, terutama mungkin yang dari sudut developer ya. Bener ya Mas Radit ya? Betul. Nah, atau enggak paling gampang juga mungkin start dari brand ambassador. Mungkin kalau teman-teman di sini yang emang sebenarnya udah eksis gitu di sosmed tapi pingin coba berkarya atau bekerja di dunia Web3, sebenarnya tuh option yang paling possible banget sih. Karena kalau dilihat misalnya kalian punya influence let's say dari sosmed kalian, tapi juga dari knowledge Web3 kalian, sebenarnya kalian ada isinya meskipun kalian belum pernah spill gitu. Nah, kalian Ya. bisa coba ambil jadi brand ambassadornya. Biasanya namanya tuh macam-macam kok. Tapi Tapi agak ini sih, menurut gue kalau buat brand ambassador itu justru dia butuh porto dulu kalau buat jadi brand ambassador gitu ya. Menurut gue ya, soalnya dari beberapa lowongan brand ambassador yang gue baca, mereka minta porto dulu gitu, minta pengalaman jelas dulu kayak apakah pernah jadi brand ambassador sebelumnya, apakah pernah kerja di project Web3 sebelumnya gitu. Itu setidaknya dari beberapa brand ambassador, lowongan brand ambassador yang gue lihat gitu. Jadi kalau emang teman-teman, menurut gue sih, pertama kayak tadi Mas Imam bilang, pertama bikin porto dari yang paling mudah dulu aja gitu. Soalnya kan misalnya nih kita belum punya pengalaman kerja di Web3, kan pasti bingung nih, kayak gue mau ngelamar tapi porto apa yang mesti dipakai gitu kan. Nah, benar. sebenarnya aktivitas kita di dunia Web3 itu bisa dijadiin portofolio gitu. Misalnya kalian daftar buat jadi moderator atau jadi community manager dari sebuah project NFT gitu. Tapi kalian nggak punya wallet, tapi kalian nggak pernah beli NFT, nggak pernah buat NFT gitu. Atau bahkan belum pernah beli token kripto sama sekali atau belum pernah beli koin gitu. Itu kan udah pasti nggak akan masuk gitu kan. Jadi kalian bisa pakai portofolio hal-hal tersimpel gitu, kayak misalnya pernah aktif di komunitas NFT ini, atau misalnya pernah pernah koleksi NFT ini dan terjun di komunitasnya, berkomunitas gitu. Karena kan intinya pertama jadi community manager tuh kita harus berkomunitas dulu gitu kan. Nah, biasanya komunitas-komunitas Web3 itu kan kayak misalnya ada komunitas NFT, ada komunitas GameFi gitu-gitu kan bisa terjun. Nah, itu biasanya dengan kita aktif di situ, keaktifan kita itu bisa jadi portofolio juga gitu. Jadi memang harus ada, kita juga harus coba bangun porto dari hal yang paling kecil dulu, dari yang paling gampang buat dibentuk gitu. Oke, benar-benar setuju banget sih. Tapi memang ada juga brand ambassador produk Web3 yang memang mungkin produknya masih baru dan mungkin produknya bisa dibilang lebih Web 2.5 ya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya mungkin
target marketnya sebenarnya untuk orang-orang non Web3 tapi dia menggunakan teknologi Web3. Project itu ada dan gue pun juga kerja di salah satunya juga gitu ya. Nah, jadi memang kadang kalau misalnya mencari kayak brand ambassador, KOL, selama ngerti kayak minimal value dari sisi konvensional produknya pun juga nggak masalah. Tapi itu kan kalau di Web3 agak rare ya gitu. Nah, tapi yang uniknya adalah ada juga yang dari sering koleksi NFT bisa sampai dapat kerjaan di Web3. Gara-gara biasanya nih buat temen-temen yang belum tahu, jadi kalau di NFT project itu suka bagi-bagi namanya whitelist. Nah, whitelist itu apa sih? Nah, whitelist itu semacam slot khusus yang dimana para community membernya sebelum project NFT-nya launching dia punya akses untuk membeli duluan dengan harga let's say kayak 75% dari harga aslinya biasanya atau mungkin setengah dari harga aslinya gitu. Dan biasanya teman-teman yang untuk mendapatkan whitelist ini harus aktif di community kayak tadi Mas Radit bilang. Dan dari aktif di community-nya itu biasanya ada referensi. Let's say mungkin kalau kalian aktif di satu komunitas NFT project doang ya that's it gitu aja. Tapi kalau di beberapa dan akhirnya dikenal antar community karena circle Web3 saat ini tuh belum terlalu banyak gitu. Nah, dari situ kan bisa ditawarin, oh kan sering collect NFT, gimana sering ramen komunitas kita, mungkin bisa start DCM gitu. Nah, mungkin ini lebih banyak experience-nya dari community ya kalau dari bahasan tadi. Tapi kalau dari segi let's say teknis nih yang mungkin anak-anak teknis kayak developer yang udah paham coding di Web2 pingin ke Web3, kira-kira sebelum terjun ke jadi developer Web3 apa yang harus dia pelajarin nih? Minimal. Basic coding, IoT, Internet of Things. Nah, oke. Menurut gue basic banget IoT sih. Karena gue pernah coba juga tuh pengen jadi apa namanya developer walaupun semangatnya pudar ya setelah tahu apa aja yang harus dipelajarin. Jadi kalau buat dev sih kalau technical ya karena gue nggak karena gue bukan di bidang itu tapi gue pernah mencari celah untuk terjun ke bidang itu bakalan banyak banget sih yang diminta tapi siapapun yang gue tanya mereka pasti nanya dulu udah bisa coding nggak oke udah bisa ini sampai turun sampai akhirnya mentok-mentoknya ya udah pelajarin Internet of Things dulu lah gitu pelajarin basicnya internet terus habis itu coba pakai belajar programming language dasar gitu yang ada yang bilang katanya Java ada yang bilang Python gitu tergantung. Solidity. Oh, Solidity setahu gue nggak bisa langsung gue sih disaranin jangan katanya kasihan otak. Tapi pernah sih ada salah satu kursus di Coursera atau Udemy gitu ketika ada kursus Solidity waktu itu sempat pas bull market kemarin itu harganya jadi kayak 25% dari harga aslinya lah, murah banget. Cuma kayak $5 dan cuma persyaratannya dia tuh harus bisa JavaScript, terus bisa ini ya Node.js juga gitu dan mungkin Python kalau nggak salah di requirementnya. Jadi sebenarnya untuk sampai codingan Web3 sebenarnya tuh banyak banget jembatan-jembatan yang harus dia laluin banget ya Mas Radit ya untuk codingnya. Yes, dari apa yang gue lihat kayak gitu tuh karena dari apa yang gue tanya ke beberapa teman gue yang emang belajar TI gitu belajar IT atau sejenisnya mereka aja pas itu kan pas mau belajar devnya Web3 mereka masih harus belajar lagi gitu kan itu yang udah emang kuliah di bidangnya loh gimana kita yang dari non dev gitu. Nah benar juga gitu. Alright, mungkin buat teman-teman di sini kalau mau nanya boleh aja nanya mungkin atau enggak teman-teman yang di audiens misalnya kayak juga mungkin pernah jadi CM, developer ataupun segmen pekerjaan di dunia Web3 itu kalian bisa cerita keluh kesah kalian di chat juga boleh mungkin Mas Radit dan Mas Bagas juga bisa membantu konsultasi kalian juga gitu atau menjawab pertanyaan kalian gitu. Nah, ya, ini sih paling nih ada dari Bang Melon dia nanya kan apa iya apply kerjaan ke project sekarang selain foto artikel dilihat juga kayak seberapa aktif di DeFi terus seberapa experience kita dan wallet kita dipantau aktivitinya gitu. Ini sebenarnya menarik sih karena
gue sering hunting lowongan juga ya di Web3, pakai banget, sering banget hunting lowongan, dan gue ngeliat banyak banget variasi requirements yang diminta sama si recruiternya gitu. Bahkan kayak yang si Mas Melon bilang nih, gue pernah apply di salah satu project DeFi dan dia juga minta wallet MetaMask yang paling sering gue pakai gitu. Terus pertanyaannya adalah seberapa sering lo pakai DeFi gitu. Kalau lo sering, aktivitas apa aja yang lo lakuin di DeFi gitu. Terus suruh cantumin salah satu transaction hash-nya gitu. Bukti bahwa gue emang udah coba gitu. Udah pernah nyobain entah itu swap atau entah itu yang terkait sama pools atau farm gitu. Jadi banyak banget variasi banget requirements-nya gitu. Bahkan ada yang NFT juga, itu di project NFT gue ditanya diminta address wallet yang emang paling sering untuk transaksi NFT gitu. Dia nanya udah collect NFT apa aja, terus pernah nge-flipping apa enggak, segala macem gitu-gitu. Menarik sih sebetulnya requirements-nya tuh. I see. Wih, ada yang first time langsung on the stage mau Waduh, nanya nih. ini suhu nih Omex nih, ampun Omex. Halo Max, mau nanya apa Om? Mic-nya kurang Halo, jelas. malam dulu. Boleh agak jelas dikit Om Oh iya, mic-nya. Iya, coba tes suara. halo, Nah, better Om. halo. Halo, Halo, aman Om. Omax. Waduh, tetangganya Aurora nih Omax nih. Sohib. Yoi. Halo. Ya, Halo, iya, halo, aman Om, Halo. aman Om. Passwordnya Om? Iya betul sekali. Apa, selamat. kayak suaranya Om Max agak ini naik turun sih. Kadang keredam. Nah, Gak kedengeran. iya, kalau misalnya ini sih nggak apa-apa. Oh iya, tapi mungkin sambil nunggu Om Max, ada hal yang gue lupa tanyain. Kalau untuk masalah sistem penggajian dan sistem let's say HRD-nya si project-project Web3 ini kayak apa sih gitu? Mungkin Mas beda. Bagas, silakan Mas Bagas. Kenapa harus saya? Gak apa-apa kan kita, tadi kan Halo. gue mulai ngomong aus. Om, dengar suara saya? Oh, dengar Om. Oh, dengar Om. Iya. Oh. Ya, teman-teman, salam kenal ya. Ya, Ya, teman-teman bisa kenal. panggil saya Max Wan atau nama real saya itu Eko dari Surabaya nih. Wih mantap Mas Ya, Eko. mau sharing aja sih informasi untuk apa? Tadi masalah kerja di Web3 ya. Ya, boleh Om. Saya potong, enggak apa-apa ya? Saya potong ya. Iya, nggak apa-apa. Udah jelas suara Om. Tadi ada kendala masalah itu tuh, headset tadi nggak jelas soalnya pakai headset tadi. Kan lagi di jalan, barusan nyampe rumah nih. Oke, untuk cerita pertama kali saya untuk gabung atau kerja di Web3 buat teman-teman ya. Pertama emang involve dulu terhadap sebuah grup atau Telegram atau channel di Discord ya. Yang penting kita aktif dulu di situ, mendapatkan attention dari tim di situ juga. Bukannya dari tim di Discord tersebut, tapi juga ada peserta atau collab atau partnership dari project lain di situ pasti akan melirik kita di situ. Kalau kita aktif, kita bisa membantu di komunitas tersebut. Seperti yang saya alami juga pertama kali saya gabung di Brand Ambassador itu, saya gabung di sebuah project DeFi waktu itu. Ada juga dia partnership sama DeFi yang lain. Nah, DeFi yang lain tersebut membuat penawaran atau lowongan diumumkan di dalam komunitas server yang pertama tadi, DeFi yang satu tadi. Sehingga saya melamar di situ juga, dia tahu saya aktif di situ, akhirnya dia merekrut saya di situ. Walaupun saya belum punya pengalaman sama sekali di Brand Ambassador di situ gitu. Jadi itu insight buat teman-teman juga sih. Nggak harus pesimis untuk cari lapangan atau pekerjaan di Web3. Itu sangat mudah, yang terpenting niat kita dulu yang pertama gitu kan. Setuju. Seperti itu sih. Benar. Setuju. Ya. Ya, Seperti di komit, Meta pun ini juga saya nggak nyangka sih, di Meta pun juga saya diterima pun juga. Pertama saya info dulu di Redditnya Nier ya, sama Aurora ya waktu itu ya. Insight sama Mas Rahul yang dari India itu ya, saya juga tanya ada lowongan di mana gitu kan. Dia kasih coba cari di Metapool sama yang satunya apa gitu ya. Akhirnya nyangkutnya di Metapool itu. Ya seperti itulah teman-teman. Jadi yang penting kita usaha terus lah di situ. Nah, Gitu. teman-teman. Catet. Berarti kalian tuh harus aktif, gengs. Jadi kalian tuh nggak boleh cuma kayak cari-cari apply lempar CV. Kalau di Web3 kalian tuh harus benar-benar kontribusi dulu, dilihat oh seberapa seriusnya ya. Betul ya Om Max ya? Iya betul Om. Betul. Iya, benar. Kayak tadi yang Om Max bilang, saat lu aktif di suatu community tuh walaupun ada user itu bisa punya project lain gitu loh. Ya ada proyek lain yang
yang partneran sama mereka kan gitu. Betul Jadi mereka pasti sekali. melirik kita kalau kita aktif gitu waktu itu. Ya Iya. alhamdulillah sih pengalaman saya itu pertama kali di situ. Keren, keren. Nah, kira-kira ada lagi nih, kan Om Max nih bisa dibilang salah satu OG yang berkarir di Web3 juga nih Om. Let's say tadi kan sempat kepotong nih, kayak kita ngebahas kayak mungkin kalau di dunia konvensional kan kita tahu lah sistem penggajian dan HRD-nya, terus juga mungkin dari segi kayak gimana sih kontrak kerjanya gitu. Mungkin boleh di-sharing-sharing juga nih gitu sama, dan mungkin pastinya Mas Radit dan Mas Bagas juga boleh lah sharing pengalamannya. Siap, siap. Siapa dulu Sebenarnya nih Mas Radit dulu aja deh. oh, siap, boleh. Lebih berpengalaman soalnya. Monggo Om Radit, monggo. Ini Om Max nih suhu juga nih, aku manut juga sama Om Max. Namanya Omex. Iya. Jadi kalau aku lihat ya Mas Imam ya, jadi tergantung sama tempat proyek kita kerja gitu. Kayak misalnya aku pernah kerja di proyek Indonesia, itu untuk sistem penggajiannya itu mereka lebih prefer pakai transfer bank biasa gitu kan, dibanding yang dibanding pakai token kripto gitu. Tapi kalau pengalaman gue yang lain, gue pernah kerja di project yang base-nya di Dubai sama di Florida, itu mereka salary-nya menentukannya dari preferensi kita gitu. Jadi mereka punya pilihan. Jadi mereka ada 3 atau 4 pilihan token, kita pilih mau yang mana gitu. Nanti kita dialokasi ini ya sama token yang kita pilih tersebut gitu. Dan mereka cukup komit sih, sama lah mungkin kayak kerjaan-kerjaan kita di Web2 juga gitu. Kayak emang udah tanggalnya ya udah mereka langsung kirim gitu otomatis. Wah, cuman kadang karena ini Web3 ya, jadi kadang mereka selalu misalnya 1 minggu sebelum penggajian, kalau udah H-7 gitu, mereka suka minta konfirmasi gitu, kayak wallet address-nya masih sama nggak atau mau ganti gitu. Kalau mau ganti infokan cuy. Kayak gitu. Benar-benar. Ya, mungkin sebelum gua lanjut cerita, Mas Bagas atau Om Max nih mau cerita juga soal kontrak kerja, gaji, dan HRD-nya lah gitu. Oke, dari saya dulu ya Om ya. Boleh. Ya, pengen sharing aja ya. Nah, untuk kalau yang pertama kali dulu saya itu untuk kontrak sih secara tertulis nggak ada ya kontrak. Cuman kan kita by chat kan di dalam Discord kan ada tersendiri channelnya ya untuk ambassador atau untuk community manager, untuk mod kan gitu. Jadi mereka di situ akan menyebutkan biasanya setiap penggajiannya itu setiap minggu atau setiap bulan berdasarkan hasil kerja kita. Biasanya sih seperti itu. Kalau yang pertama kali saya gabung itu kan basicnya itu untuk promotnya lewat Twitter kan. Jadi kita nanti akan dikasih sheet atau Excel itu untuk menyertakan link bukti kerja kita atau proof of kerja kita ya, bukti kerja kita itu di situ. Asik Nanti ada POW. ya, apa namanya itu? Bukan POW loh ya. Proof of work. Betul ya. Jadi Bitcoin dong, mining. Ya, Kalau jadi di gitu Indo ya. laporan. Ya laporan lah, ya kita bikin laporan. Itu yang proyek yang pertama kali saya gabung kan, kita laporan tiap minggu, digaji setiap hari Senin. Itu rata-rata waktu itu ya nyebut nominal aja ya, nggak apa-apa ya, supaya teman juga termotivasi gitu loh. Kecil atau besarnya sih tergantung dari penilaian kita. Kayak kita merasa cukup ya alhamdulillah, kita merasa kurang ya kita cari kerjaan yang lain kan masih banyak kan gitu. Benar. Per minggu waktu itu bisa dapat sampai 20 sampai 30 US waktu itu per minggu. Jadi Mantap. itu kan berdasarkan hanya kerja kita, hanya tweet aja sih, kita nge-tweet setiap hari 1 kali tweet atau maksimal 2 kali tweet per hari, seperti itu, dengan digaji seperti itu. Seminggunya segitulah, tergantung dari kualitas yang kita tweet, nggak boleh ada sama dengan tweet-tweet yang sebelumnya dan lain-lain seperti itu. Kalau yang di tempat yang lain kadang juga per minggu ada yang kasih 50 US, ada yang per bulan juga ada yang ngasih berdasarkan report kita setiap 1 bulan itu, seperti itu sih. Jadi penggajiannya tergantung komitmen kita di awal sama tim gitu sih. Ya kalau dihitung bisa lebih dari UMR lah. Moga Om Mantap. yang lain bisa semangat ini. Iya lah, dari rumah ya Om Max ya, dari rumah tuh ya. Kerja di rumah doang, ya betul. Iya, Nggak tuh kayak perlu. iklan ini, kayak iklan-iklan kalau lagi download game tuh, kerja dari rumah menghasilkan sekian gitu. Ya, Sama apa Ya, namanya, uang bensin nggak keluar lah ya. Nah, iya. Ibaratnya Dang Ali, tahu Dang Ali kan? Ali Akbar itu buatlah internet kita menghasilkan uang buat kita, seperti itu. Iya kan? mantap. Motivasi 2023, Om Max.
Oke, monggo Mas Bagas. Bagas Ayo. tolong dong, Bagas. Kalau dari saya sih biasanya kalau untuk gaji ya itu biasanya sesuai dari KPI, ada KPI-nya kalau di saya tuh. Jadi kalau misal nggak sampai target itu biasanya nanti ada yang dipotong sih biasanya. KPI itu apa Mas Bagas? Sambil dijelasin dulu ke teman-teman. Waduh, KPI itu kayak target kita kerja gitu loh, target kita kerja. Kayak tugas-tugas kita apa yang harus dikerjain gitu ya. Nah, Itu ada singkatannya. Key Person Indicator. Benar nggak sih? Performance ya. Perform. Iya, Iya. betul. Ya, selanjut Mas Bagas. lanjut pertanyaan selanjutnya. Wah, Di Saki mau di. gue kira udah nungguin Farah coy, tapi gokil. Mungkin gue bakal cerita juga dari pengalaman gue kerja di Web3 untuk sisi HRD-nya. Jadi pertama kali gue kerja di Web3 itu di yang full time Web3-nya ya. Jadi marketing lead di salah satu project metaverse, dan itu sistem penggajiannya dia tuh kayak mengikat kalian punya wallet address ke wallet DAO-nya mereka. Jadi kalau teman-teman yang masih belum tahu, DAO itu Decentralized Autonomous Organization, itu semacam kayak kalau dianalogikan ke orang awam itu semacam pendataan koperasi tapi Web3 gitu. Nah, jadi wallet kalian dikunci bareng dalam satu wallet, terus nanti ketika udah otomatis ke transfer dari wallet yang pusatnya, wallet koperasi ya, wallet projectnya ke wallet kalian, itu nanti dia kirimin link yang dimana linknya itu bukti transaksi ya, dan kita harus ngecek gitu. Terkadang ya memang cara kayak gitu sih deg-degan ya, kadang kan bisa aja orang ngirimnya kelupaan sehari atau kelupaan 2 hari gitu. Jadi biasanya kita harus kayak mastiin, bos udah kirim belum bos, hari ini udah tanggal sekian gitu misalnya. Nah, tapi alhamdulillah sampai hari ini gue menemukan kerjaan yang dimana di Web3 ya, ada yang sampai dia buatin surat ini, apa kalau pink slip mah mobil, bukan, apa tuh, slip gaji ya. Nah, slip gajinya tuh dia cetak konvensional hitungannya di PDF, adalah project yang gue garap di sebelah, dan itu nanti link transaksi yang dari transferan blockchainnya itu ditaruh di dalam PDF-nya, bukti kalau oh ini gue udah kirim gaji lu gitu, dibuatin pink slip seniat itu. Dan menurut gue tuh feeling kayak konvensionalnya ada gitu, jadi orang kayak ngerasa oh diterima gajinya juga keren. Tapi kalau dari segi KPI-nya, misalnya kira-kira target-target yang dituju, ada yang gaji pokok, basically yang kerjaan rutin kalian itu harus terpenuhi, yang benar-benar setiap hari kerjaannya tuh pasti bakal itu gitu yang kalian lakuin. Sampai ada yang sistemnya per KPI-nya per task ya, atau per tugas. Jadi let's say di project sebelah gue tuh kerja gaji pokok plus tax-taxnya itu di mana gue datang ke event Web3 offline untuk promosiin produknya, atau enggak kolaborasi kayak event online atau event offline, itu ada budgetnya. Bahkan misalnya kayak KPI, gue ketemu dengan key person yang important gitu ya, orang-orang yang penting banget. Misalnya mungkin bisa potensial partner, atau mungkin let's say potensial kolektor, buyer, atau user dari si produk yang kita bawakan, itu juga ada KPI-nya juga gitu. Dan itu ngaruh di penggajian kalian nanti ya. Jadi kalau dibilang penggajian Web3 gaji pokok, ada yang iya, ada yang enggak. Tadi kayak dibilang kayak Omex, tapi yang pasti lebih fluid ya gitu. Dan kadang teman-teman harus notice kalau kalian nih, mungkin buat teman-teman yang baru datang, ditanya gajinya dalam bentuk koin atau token projectnya atau stable coin, gua saranin buat teman-teman yang pemula mintanya stable coin ya. Benar. Kenapa? Ya, betul. Nah, PP Coin juga, PP Coin. oh jangan om, taruh. Kasihan baru coba, tar coba om, nggak boleh om. Alright. Kenapa stablecoin? Jadi stablecoin itu kan token kripto yang terpatok uang fiat ya, atau mata uang negara, biasanya US dollar. Nah, banyaklah contohnya kayak USDC, USD, USDT, macam-macam lah.
Nah, kalau buat teman-teman pemula, biasanya gue prefer banget stablecoin. Mungkin yang supaya kalau misalnya kalian telat pindahin dari wallet ke exchange untuk dicairin ke rekening kalian, kalian nggak merasa nilai gaji kalian tiba-tiba kurang gitu. Nah, tapi mungkin dari narsum di sini pernah nggak sih digajinya tuh setengah stablecoin, setengah token, atau setengah koin blockchainnya gitu? Kalau Ya, saya sama pernah saya dengan tokennya sih, token projectnya. Kalau Hasil bisa teman-teman itu jangan mau kalau tokennya itu belum ada di market, itu jangan pernah mau. ya itu yang saya alami Om. 2 kali saya. Waduh, Iya, itu tokennya belum launching, belum ada liquidity-nya, itu dibayar pakai token itu jangan mau sih. janji manis itu ya. Iya benar. Betul, betul, Mungkin betul. kalau kalau udah ada liquidity-nya masih bisa dipertimbangkan ya. benar. Kayak Tapi scam project itu loh maksudnya itu. Iya benar-benar. benar. Karena nantinya kalau dibayar dengan token projectnya dan belum ready to market, misalnya projectnya gagal dan tutup, ya kalian basically digaji nggak pakai apa-apa gitu ya. Nggak dapat apa-apa. Benar. Tapi Bener. kalau koin blockchain nih, eh, kalian pernah nggak digaji koin blockchain? Kalau gua pernah digaji koin blockchain, nggak boleh sebut sih kayaknya. Tapi let's say kalian pernah nggak deh? Pernah atau nggak? Pernah, pernah banget, Pernah banget. Worth pernah it nggak? banget. Worth it nggak? Awalnya sih gue kurang worth it karena dulu nggak ngerti, bukan nggak ngerti ya, dulu nggak mempertimbangkan. Jadi dulu pernah dapat gaji pakai Ethereum gitu. Nah, nggak mempertimbangkan ini gas fee-nya itu. Jaringannya pakai jaringan IRC, jadi mehong kan, mahal tuh. Cuman pernah juga pakai Solana. Nah, Solana tuh murah lah, itu pernah digaji Solana juga. Omex gimana nih yang udah berpengalaman kesana kemari? Pernah dapat gak nih Omex? Ya, yang terakhir ini yang masih jalan ini ya sempat sih minggu kemarin digaji pakai Sol, tapi langsung saya rubah ke USDT sih langsung. Jangan Iya. nunggu naik apa nunggu turun. Kalau pas naik sih nggak apa-apa, kalau pas turun itu kan juga jadi amsyong nanti. Kayak kena potongan gaji ya Om ya? Iya. Ya lebih baik saya pakai USDT atau pakai stablecoin lah, itu yang Iya. lebih proper Kalau sih, proper kalaupun untuk pakai kita koin gitu. cepet-cepet convert aja mending ya Om ya, kalau dapat Iya, koin ya. betul. Cepet-cepet juga. Apalagi pada saat koin harga tinggi langsung aja di convert, begitu dapat kita koin-koin project kayak gitu, kayak blockchain kayak gitu. Langsung aja. Kalau pas harga rendah sih, kalau Om mau tahan nggak masalah. Kalau pas harga jatuh gitu ya kita digaji pakai koinnya blockchain gitu ya, nggak masalah. Kalau kita tahan dulu sampai mungkin kalau pas nggak butuh sih kita pas naik kan enak gitu, kita bisa dapat tambahan lah paling tidak kan. Tapi kalau pas kita digaji pada saat kondisi market lagi bullish atau lagi tinggi, ya mendingan langsung kita convert aja. Kalau misalnya sih seperti itu. Betul, mantap sekali. Mantap, mantap. Oke, berarti udah clear banget nih ya kalau soal penggajian Web3 lah sistemnya kayak gimana. Nah, sekarang mungkin gue akan menanyakan ke teman-teman di sini soal gimana sih sistem manajemen perusahaan atau project Web3, let's say like manajemen kerjanya gitu. Kayak apa sih rata-rata? Ayo, Mas dulu ini. Mas Bagas dulu deh. Mas Bagas, yo. Omex Emang dulu, Mas Bagas? Omex dulu. Kita gambreng, coba fitur gambreng. Nggak ada soundboard di sini, nggak ada soundboard. Iya, nggak ada soundboard-nya. Boleh Omex. Oke, kalau untuk sistem tadi apa, Imam? Manajemen manajemen projectnya tuh kayak apa sih yang kayak pernah dialami lah gitu di Web3? Oke, saya pernah di dalamnya project DeFi lending itu ya. Kita nanti akan diarahkan ke dalam sebuah aplikasi atau apa ya namanya itu ya. Kayak workspace gitu ya, workspace-nya namanya Notion. Ada yang tahu ya temennya Notion ya? Tahu saya Tahu. juga. Kenal nggak? Seperti itu. Jadi semua proof of work kita itu dimasukkan ke situ. Begitu juga untuk deadline sama juga item yang harus kita kerjain. Ada semuanya tertata di situ semua. Dan setiap penggajiannya pun juga akan direview setiap akhir bulan, setiap awal baru digaji. Jadi kita kerjanya itu akan terstruktur di dalam sebuah workspace tersebut gitu. Itu salah satu proyeknya. Ada lagi juga pakai yang manual kayak pakai Excel gitu, yang di dokumennya Google Sheet itu kan bisa di situ juga. Jadi yang paling sih pakai yang workspace tadi itu, yang kayak Notion itu lebih kayak terstruktur lah, kita kerja itu lebih enak gitu. Ada komen juga hasil kerja kita, ada juga
eskalasi kalau kita mau di reject itu kan hasilnya di reject, kita juga bisa eskalasi atau appeal ya, kita ada alasan apa nanti ada juga diterimanya di situ. Jadi lebih enak kayak gitu kalau di pengalaman saya. Oke, itu sih Om dari saya. Monggo Mas Radit. Kalau dari pengalaman aku justru belum pernah pakai Notion. Jadi sejauh ini yang pernah aku pakai tuh buat work managementnya tuh dari company-nya atau dari startupnya itu antara pakai Asana atau pakai Monday.com atau pakai Slack gitu. Nah, dari situ tuh didistribusiin per departemen atau per divisi. Kayak misalnya dari Asana, ada Asana untuk divisi community dan marketing, terus ada juga dari divisi tech-nya gitu. Terus nanti untuk update-nya juga bisa ditaruh di situ juga. Terus paling salah satu platform yang dipakai juga Miro. Miro juga sering buat dipakai yang kayak Figma gitu untuk canvassing gitu. Terus dari Miro itu dikonekin ke Asana. Nanti reportnya naik ke Asana, mana tes atau KPI yang tadi Bagas sebut tuh, mana yang emang udah kita kerjain itu kita taruh ke kolom yang sudah selesai. Nanti yang udah kita taruh ke kolom yang udah selesai, kita taruh reportnya, tinggal di review gitu, di review sama atasan. Asalnya baru ini mau pakai nih bulan Juli ini saya. Wah mantap. Itu mantap itu Om, satset Om. Iya ya, nanti mau petunjuk ya Om ya kalau kalau ada pertanyaan ya. Awan Om. Oke, Mas Bagas gimana Mas Bagas? Gas Mas Bagas. Kalau saya sih kalau di project yang sekarang sih manual sih lewat Google Docs. Ya kayak report kerjaan kita itu kalau saya sih biasanya per bulan kalau di project yang sekarang. Bukan per minggu ya. Kan biasanya kalau project-project keluar tuh biasanya per minggu, ada yang per minggu sih biasa sih. Nah, kalau saya itu sekarang di project yang sekarang itu per bulan reportnya. Kalau Google Docs tuh gue suka banget sih kalau misalnya meeting di dalam tim nyatet manual. Kadang kan banyak banget ya platform recording yang khusus ditempel di Zoom, Google Call atau mungkin beberapa aplikasi video call lain yang ditempel semacam notulen meeting lah gitu. Biasanya ada auto note-nya dari AI. Cuma kadang kalau dicatetin sama AI atau apapun itu, kadang kita tuh jadi nggak ingat apa yang kita kerjain. Jadi emang ngetik manual tuh still the best way lah gitu. Jadi kita tetap ingat, tetap bisa tahu oh kita tanggal sekian, hari sekian, jam sekian kita harus ngerjain ini itu gitu. Tapi to be honest dari semua jenis scheduling tasking platform yang kayak tadi disebut Asana, terus ada tadi Notion, segala macam. Kalau gue sendiri familiar dengan namanya Trello. Mungkin kalau karena dulu gue pernah bantuin di Harmony Indonesia, di tim internalnya Harmony Indonesia tuh dia pakainya Trello, dan waktu itu gue yang bantu manage kira-kira project yang udah kelar atau belum, tinggal digeser-geser lebih enak. Kalau Asana gue bingung. Asana tuh susah nggak sih, Mas Radit? Asana sih mungkin untuk adaptasi pertama kalinya memang ini dulu ya. Kita harus ngikutin. Jadi pas kita pertama kali buka Asana tuh dari Asananya bakal ngasih kita tes gitu kayak what to do-nya di guide sama mereka gitu. Nah, kalau kita udah nyelesain itu sisanya sih gampang. Bahkan bisa gue bilang lebih simpel daripada Trello gitu. Karena dulu gue pernah pakai Trello juga. Untuk monitoring kerjaan itu lebih simple di Asana. Oke. 11-12 sama Notion sih. Oh, tapi gue pernah dapat dulu di job sebelumnya pakai Asana, dan at the end tuh malah jadi suka miss gitu ya gitu. Karena katanya nih ada yang komen Asana CoinPay pakai Asana, siap mbak dia. Gila kan? Ada tim Mana CoinPay? ada yang pakai Asana guys gitu. Oke. Nah, itu kan tadi dari tools manajemennya ya gitu. Nah, yang pasti sebelum kita nambah pertanyaan atau lagi, kita cek di komennya ada yang seru nggak nih? Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau sharing juga pengalamannya menggunakan platform-platform tax management ketika kerja di dalam Web3 gitu-gitu. Nah, mungkin juga boleh gitu ya, gitu. Nah, mungkin ini belum ada pertanyaan yang signifikan, tapi kalau gue lihat dari semua tax management gitu, kalian pernah nggak sih
pas lagi projectnya tuh hype-hypenya antara mau launching produk baru ataupun let's say kayak dia lagi mau ngejar bangun community gila-gilaan di tax platform itu banyak banget deadline yang harus kalian penuhi sampai kalian tuh lupa beberapa gitu. Padahal udah di set sampai di dalam Google Calendar kalian, di Calendly udah dicantumin dan segala macemnya gitu. Pernah nggak sampai kayak gitu-gitu? Wah, itu nggak pernah sih. Kalau udah sampai dicatat di note di Google Calendar masih lupa, itu kebangetan sih. Wah, jangan gitu dong, gue pernah nih. Sama lagi gue juga pernah begitu. Gue pernah, men. Itu saking blundernya. Gua pernah sekali Om, itu pun juga atas terakhir itu. Tapi untung aja project manajernya ya udah diikutin bulan depan untuk dimasukkan dalam penggajian bulan depan. Ya akhirnya alhamdulillah bisa gaji juga. Mantap, itu dia. Kalau gue punya pengalaman unik sih. Justru malah atasan gue yang lupa. Jadi dia yang scheduling, tapi atasan gue yang lupa. Kalau kayak gitu kita tagih nggak tuh? Kita follow up nggak tuh, Mas Imam? Diamin aja. Nggak, masalahnya itu Harus masalah ditagih Om. update fitur baru ya di projectnya. Jadi gue tagih, tapi dia lupa. Terus dia bilang, oh iya saya lupa, diundur aja ya besok. Gue pernah tuh dapat kayak gitu. Kalau pakai Notion itu pernah sempat kelewat loh atasan saya itu. Jadi dia pas meriksa satu-satu gitu ya, ada tas saya nggak masuk periksa sama dia gitu kan. Jadi ya mau nggak mau saya harus komplain pada saat dari penggajian, saya kan harus komplain. Akhirnya ya dia dibayar juga akhirnya. Langsung tapi pakai uang pribadinya dia. Seperti itu tanggung jawabnya. Bos kan Tanggung seperti jawab itu. kesalahan ya. Iya betul. Mantap. Nah, oke. Kalau dilihat-lihat sih, mungkin ini lumayan ya. Udah mau sejam ya. Kayak udah sejam sih. Nah, alright. Mungkin ada pesan-pesan terakhir nih buat teman-teman yang baru mau terjun banget di karir Web3 nih. Terutama buat yang pemula. Pesan terbaik, berikanlah yang terbaik guys. Untuk Lebih baik jangan deh lebih baik. Jangan deh, jangan banyak-banyakin saingan gua. jahat ya, Lebih jahat. baik jangan terjun. Jangan Om, jangan Enggak, kita harus berbagi itu ilmu Om, wajib itu. Betul, Kan betul. program kita itu. Pokoknya teman-teman yang mau terjun ke Web3, seperti yang tadi sempat dibilang Omex juga, terus sempat gue jelasin juga, jujur aja di Web3 itu butuh dedikasi banget, karena mungkin teman-teman kayak, oh gue tinggal berkomunitas, tinggal ini tadi katanya cukup aktif di komunitas gitu. Itu sulit loh, Bullshit, gak man. mudah loh itu loh. Itu makan waktu banget kan berkomunitas tuh. Nah, jadi Itu Om, diri buat sendiri, teman-teman Om, yang mau jangan, Om. terjun, pastikan memang serius berdedikasi gitu. Karena pasti sih kalau udah dedikasi, udah fokus, pastilah tembus lah. Jangankan Web3, Web5, Web6, Web7 mah bisa lah. Web Setuju, Om. Web 12 ada nggak Pak? Ada ntar lagi dibikin sama Bagas. Ada. Oh iya, ngomong-ngomong tentang dedikasi, gue mungkin sebelum closing ya, tadi kan mereka udah ngasih pesan terbaik. Masalah Halo. masalah mental health nih. Masalah mental health di pekerja-pekerja Web3 itu gimana sih? Loh, kirain tadi udah penutup udah kayak gitu. Ternyata saya lupa, maaf. Tambah lagi. Ternyata saya lupa. Ternyata saya lupa. Orang udah bikin dramatis, ditanya lagi. Enggak, soalnya tadi gue baru kepikiran karena kalian kan mention dedikasi kan. Jadi Iya benar. kayak seems relate gitu ternyata. Oh, baru ingat gitu. Bisa. Mental health. Mungkin lebih ke ini kali ya. Dari apa yang pengalaman gue lihat sih, Web3 tuh menurut gue nih ya, nggak kenal waktu, men. Kerjaan tuh Betul, nggak kenal betul waktu. sekali Om. Benar-benar itu real. Nggak kenal waktu. Betul. Lu dipanggil jam lagi sahur ya, lagi puasa-puasa nih, lagi sahur nih, disuruh buka laptop, buka lu. Saya kena gampat gara-gara itu juga aduh. Iya kan ya, Lagi seru ya? nyetir, Ini saya baru lagi nyetir di mobil itu ya, ada customer atau apa enggak user ya tanya gitu ya. Nggak ada yang jawab nih moderatornya nih. Wah, ngamuk-ngamuk itu. Iya loh. Divat. Gitu. Iya. Jadi intinya gini sih ya, teman-teman semua ya, kalau di Web3 itu ya dedikasi seperti yang Om Radit bilang tadi itu betul, sama lagi self management buat diri kita sendiri. Jadi kita memanage diri kita sendiri. Saya harus kerja ini pagi ini, siang ini harus selesaikan. Kalau menurut saya kalau full misalnya teman-teman kerja di Twitter misalnya ya, pakai Twitter management aja, biar aja. Jadi kita bisa men-schedule tweet kita tiap jam.
Jadi kita bisa setting 1 minggu ke depan untuk tweet kita, schedule kita. Jadi kalau emang teman banyak kerjaan bisa pakai tool seperti itu. Jadi lebih termanage lah buat kita untuk kerja seperti itu sih teman-teman. Jadi terus satu lagi improvement skill kita juga harus kuat ya. Kita harus berani belajar. Kalau nggak ngerti apa-apa di kripto beneran loh. Dan belajar dari nggak ngerti 1 tahun yang lalu saya nggak ngerti, saya hanya tahunya trading di Binance waktu pertama kali kenal itu tahun 2021 atau 2020 kemarin itu. Hanya tahunya trading begitu jeblok kan waktu Elon Musk jatuh waktu itu kan menjatuhkan pasar Bitcoin waktu di bulan Mei tahun kemarin 2 tahun yang lalu. Akhirnya saya harus berani diri belajar apa sih kripto dan lain-lain. Akhirnya ya seperti ini sekarang ini, alhamdulillah juga gitu dikasih ilmu dan ilmu. Itu sih pesan dari saya, menurut saya sih. Learning by doing ya, Omex ya. Yes, Benar. oke, learning by doing. Mantap. Ini yang panutan gue nih Omex nih. Iya, Suhu. Shout out juga. Mungkin kalian mau nge-shield sosmed kalian di kolom komen nih buat pembicara di atas gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum sempat ngikut dari awal, mau nanya-nanya soal karir Web3 bisa follow sosmed kalian dan ngechat Japri gitu. Bang, ajarin gua kerja di Web3 gitu misalnya. Set. Boleh banget, Langsung. boleh banget. Boleh Iya. banget, boleh Boleh banget. banget. Iya. Itu. Mungkin minimal add Discord lah ya gitu kan. Ini udah jelas banget Discordnya. Di sini ada Mas Bagas, Mas Radit, Not Papa, dan juga ada Om Max One di sini. Bisa diikut juga gitu ya. Tuh, untuk Instagram, Twitter sama notpapa, NOTPAPA, bisa dicek. Untuk Discord tinggal add di sini. NOTPAPA juga. Pokoknya semua notpapa. Valorant juga notpapa. Oh, bisa Tim juga Not bisa Papa. nanya lewat Valorant ya, Pak? Bisa. Bisa, Saya nggak paham tapi kalau syaratnya itu. harus nge-carry Maaf ya, harus teman-teman nge-carry ya. Saya bukan gamer soalnya. Syaratnya harus ke carry guys tuh. Kalau teman-teman Iya. yang jago Valorant mau kerja di Web3, hubungi Mas Radit dan Mas Bagas. Oke. Ih, ada yang minta Dota lagi gitu. Alright, Katanya, Mas Radit Dota lah katanya. alright. Kita mungkin langsung closing aja. Thank you banget semuanya. Jangan lupa seperti biasa follow sosial media Zabava Labs. Linknya nanti kita bakal kasih tahu di deskripsi video ini, dan juga pastinya kalau kalian ada topik Web3 yang pingin kalian bahas di podcast selanjutnya, langsung aja chat gue di Discord ini, ataupun kalian bisa komen di YouTube-nya, ataupun kalian bisa komen atau DM di salah satu sosial media Zabava, atau enggak bisa aja di Telegramnya Zabava Labs juga boleh gitu ya guys ya. Alright, see you guys soon, dan terima kasih buat Om Max, Mas Radit, dan Mas Bagas. See you next time guys. Thank you juga buat Zabava Oke, udah terima ngundang kasih. kita ke sini. Udah mengizinkan tempatnya untuk ngobrol-ngobrol. Thank you Zabava. Soon to Aptos and Sui, man. Zabava Yeah, goes multi-chain. see you Let's go. there. Amin, Let's go. amin. Founder-foundernya pas gua tahu tuh banyak banget anak muda gitu kan.